Karya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share, matur nuwun. Tapak Lombo dan kawan-kawannya adalah bekas prajurit Singosari, meskipun khususnya prajurit yang dibentuk untuk melindungi Maharaja, yang hanya memerintah beberapa saat saja. Namun justru mereka adalah prajurit-prajurit pilihan. Namun demikian, sekilas terlintas di dalam angan-angan Tapak Lombo. Menghadapi Linggodadi, aku tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi orang ini tentu tidak sedahsyat Linggodadi dan Linggopati. Dalam pada itu, maka keadaan pun menjadi semakin tegang. Anak muda yang ingin maksa Tapak Lombo untuk memasuki pintu di sebelah pendopo itu pun akhirnya tidak dapat bersabar lagi. Dengan wajah tegang ia berkata, "Kisanak, kau tidak mempunyai pilihan lain. Kau memang akan mati di halaman ini, mau atau tidak mau menemui Ki Buyut di belakang." Tapak Lombo surut selangkah, ia pun tahu bahwa tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan. Karena itu maka ia pun mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang. Dengan tajamnya ia memandang arah tatapan mata anak muda yang berdiri tegang di hadapannya. Ketika anak muda itu memandang kepada kedua kawannya yang berdiri di regol, dan dengan jarinya ia memberikan isyarat, maka Tapak Lombo pun berteriak, "Awas, agaknya kedua patung itu akan berbuat sesuatu atas kalian." Benarnya lah memang demikian. Kedua orang yang semula berdiri saja sambil menyilangkan tangannya itu, tiba-tiba saja telah melompat menyerang dua orang yang telah mendekatinya. Dengan sikap acuh tidak acuh. Tapi kedua orang itu pun adalah bekas prajurit yang memiliki kemampuan untuk bertempur. Karena itu maka serangan itu pun dengan mudah dapat mereka elakkan. Bahkan dalam sekejap kemudian keduanya telah menyerang kembali dengan dahsyatnya. "Barangkali memang itulah yang kau kendaki," berkata Tapak Lombo. Anak muda itu akan menjawab, tetapi agaknya kawan Tapak Lombo yang seorang sudah tidak bersabar lagi. Tiba-tiba ia pun telah menyerang anak muda itu tanpa diduga-duga terlebih dahulu. Anak muda itu pun tidak menduga bahwa serangan itu datang demikian cepat dan tiba-tiba. Karena itu ia tidak sempat mengelakkan diri. Yang dapat dilakukan adalah menangkis serangan itu, sehingga dengan demikian sebuah benturan telah terjadi. Tetapi kawan Tapak Lombo mendapat kesempatan lebih baik. Ia menyerang dengan menjulurkan kakinya lurus ke samping, menghantam lambung, sedang anak muda itu menangkis serangan itu dengan sikunya sambil sedikit merendahkan dirinya. Benturan yang tidak diduga itu ternyata telah melemparkan anak muda itu beberapa langkah. Bahkan ia pun kemudian jatuh terguling. Kawan Tapak Lombo tidak menduga bahwa anak muda itu memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mendorongnya selangkah surut. Karena itu maka ia pun terkejut meskipun ia tidak mengalami cedera apapun juga. Dengan kemarahan yang membakar dadanya, ia pun segera memburu anak muda yang sedang melenting untuk berdiri. Namun agaknya anak muda itu pun cukup lincah, sehingga ia masih sempat menyiapkan diri menghadapi serangan berikutnya.
Tapi serangan kawan tapak lombo itu datangnya bagaikan sambaran guntur di langit yang mendung. Meskipun anak muda itu telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, namun ketika sekali lagi terjadi benturan, maka anak muda itu terpelanting sekali lagi beberapa langkah surut. Dan kawan tapak lombo itu harus melompat selangkah mundur. Tapak lombo menyaksikan perkelahian itu dengan kerut-merut di keningnya. Namun tiba-tiba saja timbullah pertimbangan yang melonjak sesaat. Lawan yang akan dihadapinya tentu bukan hanya ketiga orang itu. Bukan hanya anak muda itu bersama dua orang yang bertempur di sebelah menyebelah pintu gerbang. Karena itulah maka ia pun dengan cepat telah mengambil keputusan. Ia harus mengurangi lawan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Karena itulah maka ia tidak memberikan kesempatan lagi kepada anak muda itu. Ketika anak muda yang terpelanting itu mencoba memperbaiki kedudukannya, sedang lawannya masih belum siap untuk menyerang, tapak lombolah yang mengambil alih. Ialah yang kemudian menyerang dengan sepenuh kekuatan. Kekuatan seorang bekas senopati yang mumpuni, yang memiliki kekuatan melampaui kawannya yang telah berhasil melontarkan anak muda itu. Serangan itu ternyata benar-benar telah melumpuhkan lawannya. Selagi anak muda itu memperbaiki kedudukannya, ia tidak sempat berbuat sesuatu. Ia melihat tiba-tiba saja kaki tapak lombo telah menjulur lurus menghantam dadanya. Serangan itu rasa-rasanya telah merontokkan tulang-tulang iganya. Nafasnya terasa terhenti dan matanya menjadi berkunang-kunang. Namun dalam kesadaran yang terakhir, ia masih sempat meneriakkan isyarat bagi kawan-kawannya yang lain, yang memang sudah diduga oleh tapak lombo berada di balik pintu di sebelah menyebelah pendopo itu. Namun dalam pada itu tapak lombo tidak meluangkan setiap kesempatan. Ditinggalkannya anak muda yang pingsan itu dan berlari ke regol halaman sambil berkata kepada lawannya, "Kita lumpuhkan pula keduanya." Kawannya yang telah kehilangan lawan itu pun segera mengerti maksud tapak lombo. Ia pun segera mengikutinya menuju ke pintu gerbang. Kedua orang yang berjaga-jaga di pintu gerbang dan yang telah berkelahi dengan kedua lawan tapak lombo yang lain itu pun bukan orang-orang yang memiliki ilmu yang sempurna. Ternyata bahwa keduanya bukan orang yang lebih baik dari kedua kawan tapak lombo. Sehingga dengan demikian mereka pun telah terdesak sama sekali. Apalagi ketika tiba-tiba saja tapak lombo dan seorang kawannya datang membantu. Pada saat itu pintu di sebelah menyebelah pendopo itu pun segera terbuka. Seperti yang sudah diduga, beberapa orang keluar dari bagian belakang halaman itu dengan senjata di tangan masing-masing. Namun saat yang pendek itu ternyata telah dapat dipergunakan oleh tapak lombo dengan sebaik-baiknya. Ia masih sempat menghantam kedua orang lawannya itu sehingga keduanya terlempar dan pingsan seketika. Tapi dalam sekejap kemudian beberapa orang bersenjata telah menebar di seluruh halaman dengan wajah yang jauh berbeda dengan wajah anak muda yang telah pingsan itu. Maka 8 orang yang berwajah sekeras batu padas telah siap untuk menyerang. Namun tapak lombo masih tetap tenang, bahkan ia masih dapat berkata dengan nada rendah dan datar, "Ambillah senjata kedua orang itu, pergunakan sebaik-baiknya. Sebelum kita berempat akan mati dicincang di sini, tetapi sebelum kita mati, sedikit-dikitnya 4 orang lawan pun harus mati lebih dahulu." Kedua kawannya yang semula bertempur melawan 2 orang yang pingsan itu pun segera mendekati mereka. Ternyata kedua orang itu menggenggam senjata yang aneh pada kedua belah tangannya. "Keling," desis salah seorang lawan tapak lombo. "Ya, masing-masing membawa sepasang. Bukan dengan demikian kita masing-masing mendapat 1.
Kedua kawannya mengangguk-angguk. Mereka pun dengan tenang mengambil keempat keling pada dua pasang tangan orang yang pingsan itu. "Keling yang sangat bagus," berkata Tapak Lombo. Ketika ia menerima keling itu, "Dengan keling ini kita dapat menangkis serangan pedang atau bindi yang bagaimanapun beratnya. Karena sebenarnya lah keling ini terbuat dari baja pilihan." "Setan alas," geram salah seorang yang baru saja keluar dari halaman bagian belakang itu. "Kalian dengan sengaja telah menimbulkan kerusuhan di sini." "Bukan aku, tapi anak muda itu," jawab Tapak Lombo sambil menunjukkan anak muda yang pingsan itu. "Sekarang kalian harus mati," geram orang itu. Tetapi Tapak Lombo justru tertawa, katanya, "Aku sudah mengatakannya bahwa kalian akan membunuh aku, tetapi aku pun akan membunuh kalian. Tidak nyampat di antara kalian. Ditambah lagi orang yang telah lebih dahulu pingsan, tetapi agaknya mereka pun tidak akan pernah sadarkan diri lagi." 8 orang yang telah menebar di halaman itu menjadi bertambah tegang. Mereka memandang Tapak Lombo dan kawan-kawannya dengan tajamnya. Salah seorang dari mereka pun melangkah maju sambil berkata, "Hei, orang gila, mengapa kau telah menimbulkan keonaran di sini? Apakah keuntunganmu dengan berbuat demikian?" Tapi Tapak Lombo tertawa, jawabnya, "Pertanyaan inilah yang gila. Seolah-olah kau tidak tahu apa yang telah terjadi dengan kami dan kawan-kawanmu yang pingsan itu. Aku tidak tahu. Apakah gunanya pertanyaanmu itu?" "Persetan," geram orang itu yang telah berdiri beberapa langkah dari Tapak Lombo. "Agaknya aku memang berhadapan dengan orang gila, karena itu jangan menyesal. Kami benar-benar akan membunuhmu." Tapak Lombo yang mempunyai pengalaman menghadapi keadaan yang gawat, selagi ia menjadi seorang senopati, memperhitungkan keadaan sejenak, ia mengerutkan keningnya ketika orang yang berdiri di hadapannya itu membentak, "Menyerahlah, mungkin masih ada pertimbangan lain. Jika kami menyerah, maka kami benar-benar telah gila. Karena itu kami tidak akan menyerah. Dengan demikian, akan berarti bahwa kalian akan kami bunuh dengan cara yang paling mengerikan." Ternyata Tapak Lombo tidak terlalu banyak berbicara lagi. Tanpa diduga-duga ia sudah mulai bertindak, karena menurut perhitungannya, lawannya kali ini tentu jauh lebih kuat dari dirinya bersama 3 orang kawannya. Kawan itu, sebelum orang yang berbicara itu mempersiapkan dirinya, Tapak Lombo sudah mendahuluinya menyerang dengan segenap kemampuan yang ada. Ia melompat seperti lompatan radit di udara. Tangannya yang mempergunakan keling terjulur lurus mengarah ke dada orang yang masih belum bersiaga itu. Serangan yang tiba-tiba itu benar-benar telah mengejutkan. Sebelum orang itu menyadari keadaan, tiba-tiba saja ia telah melihat Tapak Lombo melompat. Serangan itu datang demikian cepatnya, tidak ada waktu untuk memperhitungkan apapun juga, sehingga yang dilakukan adalah semata-mata gerak naluriah saja. Tapi gerak naluriah itu tiada banyak menolongnya, karena gerak yang demikian justru sudah diperhitungkan oleh Tapak Lombo. Dengan demikian, maka ketika orang itu bergeser ke kiri, serangan Tapak Lombo pun telah bergeser pula. Meskipun tidak tepat mengenai dadanya, maka serangan itu telah menghantam pundaknya. Ternyata serangan Tapak Lombo yang dilontarkan dengan sepenuh kekuatannya itu telah membentur pundak lawannya bagaikan sambaran halilintar. Perasaan panas dan pedih telah menyengat pundaknya, dan rasa-rasanya tulang-tulangnya telah retak karenanya. Yang menghantam pundak itu kekuatan Tapak Lombo, dilandasi sepotong besi baja di dalam genggaman. Karena itu maka akibatnya pun seolah-olah sudah menentukan. Tangan orang itu bagaikan lumpuh seketika, dan seluruh kekuatannya bagaikan terhisap oleh perasaan sakit yang
tiada caranya. Serangan tapak lombo itu ternyata bagaikan aba-aba yang diberikan kepada ketiga orang kawannya. Dengan serta-merta mereka pun segera berlompatan mencari sasaran masing-masing. Serangan-serangan itu benar-benar tidak diduga. Selagi perhatian orang-orang yang ada di halaman itu tertuju pada tapak lombo yang menyerang cepat kilat, maka serangan-serangan berikutnya telah datang membadai. Dengan demikian maka sekejap kemudian perkelahian telah menyala dengan dahsyatnya. Di halaman itu, tapak lombo tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diperolehnya pada serangan pertama. Selagi lawannya itu kehilangan keseimbangan, maka tangan kirinya dengan cepat pula telah menghantam tengkuk orang itu, sehingga ia pun segera jatuh tersungkur. Dengan serta-merta tapak lombo memungut senjata orang itu, sebilah pedang yang cukup panjang, dan dengan pedang itu di tangan kanannya dan memindahkan keling di genggaman tangan kirinya, ia pun segera bertempur melawan orang-orang yang dengan serta-merta telah menyerangnya. Ketiga kawan tapak lombo ternyata tidak mengecewakannya. Mereka berhasil menguasai keadaan pada benturan pertama, meskipun selanjutnya mereka sadar bahwa lawan mereka tentu akan dapat menekan mereka dan bahkan mengalahkannya jika mereka tidak berhasil mempergunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Bahkan mereka pun sadar bahwa di balik dinding itu tentu masih ada beberapa orang yang akan segera turun ke halaman dan bertempur bersama-sama. Memang itu tidak ada pilihan lain kecuali mati, berkata tapak lombo di dalam hatinya. Tetapi matilah dengan cara yang paling baik. Mati sebagai seorang prajurit, meskipun aku sudah bukan lagi seorang prajurit. Dengan demikian maka tapak lombo pun bertempur semakin dahsyat. Pedangnya terayun mengerikan sekali, sementara ketiga lawannya berusaha berkelahi dengan pasangan yang rapat. Mereka berputaran dan kadang-kadang berlari-larian membingungkan lawan-lawan mereka. Dari 7 orang yang masih mampu bertempur, tapak lombo harus melawan 2 orang yang bertempur berpasangan. Sedang 3 orang kawannya bersama-sama melawan 5 orang yang lain. Mereka bertempur dalam kelompok-kelompok yang dengan sengaja dikacaukan oleh 3 orang kawan tapak lombo. Sekali-kali mereka berdiri beradu punggung, namun tiba-tiba mereka berlari-larian memencar. Kemudian mereka telah berada dalam satu lingkaran yang rapat lagi. Tetapi bagaimanapun juga lawan mereka adalah jumlah yang hampir berlipat. Apalagi mereka pun bukan orang-orang kebanyakan yang sama sekali tidak mengenal ilmu kanuragan. Karena itulah maka pertahanan tapak lombo dan kawan-kawannya pun semakin lama menjadi semakin berat. Namun dalam pada itu ketiga orang kawan tapak lombo itu berhasil mengurangi seorang lawannya yang terpelanting oleh sentuhan keling di pelipisnya. Meskipun sentuhan itu tidak terlampau tajam membenturnya, namun kulit pelipisnya itu bagaikan terkelupas darah yang segar memerah di seluruh wajahnya. Tertatih-tatih melangkah menepi, ia mencoba menyeka darahnya dengan kain panjangnya. Namun darah itu masih saja mengalir terus. Dengan demikian maka jumlah lawan pun menjadi semakin berkurang. Tapi sejalan dengan itu tenaga tapak lombo dan kawan-kawannya pun menjadi semakin berkurang pula. Untuk beberapa saat lamanya perkelahian itu masih berjalan dengan sengitnya. Tapak lombo bertempur dengan perhitungan yang masak. Sebagai seorang bekas senopati, ia mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di dalam perkelahian itu. Karena itu maka ia pun dengan segenap kemampuannya telah bertempur untuk mengurangi jumlah lawan secepat-cepatnya. Meskipun dengan demikian ia harus mengerahkan tenaga, tetapi ia berharap bahwa lawannya yang tersisa tidak akan memerlukan tenaga terlampau banyak. Karena itulah maka serangan-serangan tapak lombo justru diarahkan kepada lawannya yang
paling lemah. Ujung pedangnya bagaikan lalat yang selalu mengejar kemanapun lawannya menghindar. Dengan mempergunakan segenap kekuatan ilmunya, ujung pedang Tapak Lombo mulai menyentuh tubuh lawannya yang paling lemah. Meskipun hanya segores kecil dan sama sekali tidak menimbulkan perasaan sakit yang mengganggu, tetapi titik darah yang kemudian meleleh di lengannya akan dapat mempengaruhi ketahanan perasaan lawannya itu.